Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan diskusi dengan Zoom dalam rangka melaksanakan tugas kuliah K3L. Kita dapat di kelompok 6 dengan 6 anggota. Nanti pemaparan merekam ini adalah Mas Iwan yang sebagai penyusun PPT itu tim dari WAPU dengan Mas Vito dan Pak Tri. Demikian, langsung aja. Silakan Pak Prasojo untuk memandu diskusi kita dan dilanjutkan dengan diskusi. Kami persilakan. Terima kasih Pak Edi sebagai Pak Ketua. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum. Pertama-tama saya akan membagi alokasi waktu diskusi ini jadi sesuai arahan dari Pak Ketua, kita mengalokasikan kurang lebih 30 menit, mungkin bisa lebih kurang. Jadi untuk Pak Agung, sebagai presentasi kami alokasikan antara 10 sampai 15 menit, mungkin Pak Agung cukup ya. Kemudian nanti sesi tanya jawab, masing-masing peserta saya kasih waktu mungkin 2 menitan, termasuk Pak Ketua maupun moderator juga berhak untuk wajib untuk mengajukan tanya jawab. Kemudian kita buat kesimpulan 2 menit, penutup dan selesai untuk diupload di YouTube sebagai akhir tugas. Sementara begitu Pak Agung, monggo waktunya kami persilahkan untuk memaparkan tugas kelompok kita. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan layarnya. Mohon izin untuk share. Pak Iwan, mohon dibuka dulu Pak, share screen-nya. Di bawah itu Pak Iwan. Screen ini Pak. Ini screen-nya Pak Iwan, bukan screen-nya Mas Agung. Ya. Mungkin Pak Agung coba dan. Iya, masih disable Pak, masih belum bisa. Multiple. Dari Pak Iwan yang mungkin multiple partisipan ini ya. Coba sih. Coba. Bisa. Oh ya, coba Pak. Sudah bisa ya Pak ya? Sudah jelas, sudah jelas. Sudah terlihat Pak ya? Jelas. Matur nuwun, terima kasih. Saya lanjutkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam sehat selalu bagi kita semua. Di sini izinkan kami dalam kesempatan ini mengantarkan memaparkan sebuah ekspos presentasi yang mana untuk presentasi ini tentunya kita telah melaksanakan tugas di mana tugas ini merupakan tugas dari kelompok 6 yang di sini
terdiri dari Bapak Edi Sanyoto, saya sendiri Agung Wahyu Widodo, kemudian Bapak Triyanto Effendi, kemudian Bapak Basuki Widodo, kemudian Bapak Iwan Wahyu Widodo, dan Bapak Ahmad Sabri Prasojo. Di sini tugas ini merupakan tugas matrikulasi untuk tema kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan K3L dari PSPPI Fakultas Teknik Universitas Brawijaya semester genap tahun 2021-2022. Dosen pengapu panjenengane Bapak Insinyur Nasir Widya Setianto, STMT IPM ASEAN. Mohon izin di sini kami dalam bahkan di lokasi pun kami juga kebetulan tidak ada yang sama. Kami ada yang ditugaskan di dalam kantor dan ada juga yang mendapatkan tugas di lapangan. Jadi kami sangat kesulitan untuk bertemu secara langsung atau offline. Maka dari itu, kami dalam menyelesaikan tugas ini, kami selesaikan dengan cara online atau daring. Nah, dengan kondisi inilah kami mengangkat tema evaluasi, asesmen, resiko kerja antara dinas di dalam kantor dengan tugas perjalanan dinas lapangan atau tugas lapangan pada proyek konsultansi. Baik, di sini yang melatar belakangi bahwa proyek konsultansi memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri seperti lokasi, metode pelaksanaan, nilai proyek, jumlah pekerja, bidang keahlian, multidisiplin ilmu tentunya, waktu pelaksanaan, material, peralatan, dan lain sebagainya, yang mana selalu berbeda-beda untuk jenis pekerjaan yang sedang ditangani. Pelaksanaan proyek konsultansi sering diperlukan adanya manajemen risiko bahaya. Karena risiko bahaya tentunya menjadi suatu bahaya kecelakaan kerja. Sesuatu yang tidak bisa direncana atau tidak terencana, tidak bisa dikontrol, tidak terkontrol, dan tidak bisa diperkirakan sebelumnya, sehingga sangat berpotensi untuk mengganggu efektivitas kerja secara pribadi, secara khusus, maupun secara umum, yaitu akan berdampak pada perusahaan. Sebuah perusahaan yang bergerak di dalam bidang perencanaan atau konsultan telah menyadari pentingnya suatu pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 untuk mencapai tujuan manajemen, yaitu zero incident. Kemudian di sini tujuan yang ingin dicapai dalam tugas kali ini yaitu lebih mengetahui, yang pertama mengetahui identifikasi bahaya, hazard identification. Kemudian mengetahui bagaimana nilai resiko tersebut atau resiko assessment, dan setelah keduanya di koleksi, maka akan menentukan bagaimana cara pengendalian dari risiko tersebut atau risk control. Untuk mengetahui baik bahaya maupun penilaian risiko,
dan bahkan untuk mencapai suatu upaya skenario pengendalian risiko, kami menggunakan metode, yaitu metode Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control atau hierarki. Adapun nanti sasaran yang akan dicapai itu yaitu mempertimbangkan di sini bagaimana besaran nilai risiko untuk kegiatan di dalam kantor atau di balik layar, dan seberapa besar risiko tugas dinas lapangan atau DL. Di mana setelah mempertimbangkan dari kedua risiko tersebut di dalam maupun di luar kantor tersebut, tentunya akan menelurkan suatu rekomendasi perbaikan manajemen perusahaan dan mungkin manajemen individu atau pribadi. Dan untuk flow chart kegiatan metodologi yang kami laksanakan dalam kelompok 6 ini, di mana kami harus mengetahui tatanan normatif perundang-undangan dan lain sebagainya, kemudian bagaimana studi literatur kami gabungkan untuk merumuskan suatu masalah, di mana tentunya dalam pelaksanaan kita perlu mengumpulkan data-data. Data ini merupakan data berupa kecelakaan kerja, estimasi kecelakaan kerja, dan langkah proses pekerjaan. Kami olah dengan metode hierarki, di mana di sini sama seperti yang kami sampaikan sebelumnya, yaitu mengidentifikasi apa bahayanya, kemudian analisis atau penilaian risikonya, dan bagaimana kita mengendalikan risiko tersebut. Kemudian kami analisis dan kami bahas, dan kemudian kami memberikan suatu solusi atau skenario upaya pengendalian apabila ada risiko yang signifikan dan lain sebagainya. Kemudian di sini teknik bagaimana teknik pengumpulan data, tentunya didasari oleh mungkin kondisi yang kita sangat sulit untuk bisa langsung berhubungan atau bisa berkumpul, di mana di sini dari personel kami akan mengobservasi, mengamati langsung dalam lingkungan perusahaan kita dalam kurun berapa waktu. Di sini kami mengambil satu tukar pikiran untuk mendapatkan suatu data untuk kemudian kami analisis data tersebut. Tentunya untuk jenis analisis data tersebut, penelitian kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan metode Millers and Haberman dari Sugiono tahun 2007, yaitu karena data cukup banyak, maka kita perlu adanya suatu reduksi data tersebut. Kita sajikan ini untuk tinjauan pustaka dari metode hierarki, merupakan metode yang cukup lazim digunakan, di mana metode tersebut dalam mencegah atau meminimalisir adanya kemungkinan terjadinya suatu kecelakaan kerja. Penilaian dalam resiko assessment ini yaitu dari likelihood atau dengan simbol L, dan severity S, dan consequence C.
likelihood menunjukkan seberapa mungkin kecelakaan itu terjadi, berapa peluangnya untuk kecelakaan itu terjadi. Sedangkan severity atau konsekuen itu menunjukkan seberapa parah dampak kecelakaan tersebut. Nilai likelihood dan severity akan digunakan untuk menentukan risiko rating atau risiko levelnya. Di sini seperti yang sudah ada pada layar, di mana klasifikasi 345 klasifikasi, yaitu sangat ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Dari kelima klasifikasi itu akan kita berikan skor atau nilai 1 untuk sangat ringan, dan seterusnya untuk sangat besar kita berikan skor 5. Kemudian peluang atau kemungkinan likelihood-nya kita juga memberikan 5 klasifikasi: sangat sering, sedang, jarang, hingga sangat jarang sekali. Itu kita beri juga nilai atau skor sangat jarang 1 hingga seterusnya. Untuk sangat sering terjadi, rentan terjadi, itu kita beri nilai lebih tinggi. Kemudian di sini adalah indeks resiko. Nanti tentunya kita akan memberikan indeks resiko tersebut mulai dari ekstrim, high risk, kemudian moderate risk, dan low risk. Di mana untuk indeks resionya tentunya untuk extreme risk itu pasti akan mempunyai nilai resiko yang tinggi dibandingkan dengan high risk yang hanya 10 sampai 16. Untuk medium rate tentunya juga lebih rendah, di mana rentan indeks resikonya 5 sampai 9. Kemudian low yang tidak berisiko, sangat rendah resikonya, itu dengan range indeks resiko nilai 1 sampai 4. Kemudian dari sini untuk mempersingkat waktu, kami akan menyampaikan bagaimana hasil dari pembahasan kelompok kerja kami, di mana di sini kami tidak menyampaikan secara keseluruhan, kami akan menyuplik identifikasi bahasa, hazard identification. Ya, di sini yang pertama potensi dalam aktivitas kerja. Tentunya yang pertama di dalam kantor. Jenis kerja yang kita sepakati yaitu ada 10 bahaya, yaitu bahaya kimia, fisika, ekonomi, biologi, psikologis, situasi darurat, bahaya mekanis, elektris, tingkah laku, dan lingkungan sekitar. Di mana di sini akan kita kupas berupa apa saja untuk jenis bahaya tersebut. Yang pertama untuk kimiawi. Identifikasi tersebut merupakan semua bahan kimia yang dipakai oleh manusia, bisa berbentuk padat, cair, ataupun gas. Kemudian bahaya fisik. Bahaya fisik ini cenderung di dalam kantor itu berupa ventilasi yang kurang baik, kemudian pencahayaan yang kurang baik, suhu kelembapan yang kurang diatur dengan baik, kebisingan, kemudian debu, tata letak dari tiap-tiap personil atau karyawan, kemudian penggunaan peralatan elektronik, kabel, dan alat listrik lainnya. Tentunya di sini mempunyai resiko. Untuk kimia tadi, resikonya tentunya alergi kulit. Bisa juga mata akan teresiko, hingga keluhan medis pada bagian pernafasan, hingga sakit kepala. Untuk fisik, yang terdiri dari identifikasi bahaya berupa ventilasi dan lain sebagainya, hingga alat listrik lainnya, itu ada gangguan dalam penglihatan, kemudian pendengaran, pernafasan, gagal fokus, kemudian tersandung kabel yang kurang ditata dengan baik,
Nah, bahkan bisa saja tersengat listrik. Dan lebih parahnya akan terjadi suatu kebakaran. Berlanjut untuk identifikasi bahayanya bisa menyebabkan stres fisik. Kemudian posisi yang menetap itu juga berisiko selama melakukan pekerjaan, ruangan yang sempit. Kemudian kadang kita juga sering sekali memforsir tenaga kita. Itu secara fisik akan beresiko keluhan pegalinu, nyeri, atau cedera persendian, sakit pinggang, dan lain sebagainya. Kemudian untuk stres mental ini juga beresiko juga berupa jenis atau bosan. Kemudian overload. Sini akan terjadi suatu stres mental. Masalahnya akan lebih parah lagi di sini kalau tidak segera ditangani. Kemudian untuk bahaya biologi berupa mikrobiologi yang jenis biologi kecil dan makro jenis besar, yaitu virus, bakteri, jamur, dan lain-lain. Itu untuk mikrobiologi. Untuk makronya berupa hewan, serangga, nyamuk, tumbuhan, dan lain sebagainya. Kemudian di sini resikonya yaitu berupa gangguan kesehatan seperti flu, demam berdarah, gatal-gatal pada kulit, bahkan pada saat ini itu bisa saja virus COVID-19. Seterusnya mungkin untuk mempersingkat waktu bisa diperhatikan dalam layar di paparan ini. Yang terakhir ini bahaya lingkungan sekitar. Di sini berupa kemiringan permukaan, itu juga akan merupakan penyebab dari risiko bahaya. Kemudian cuaca yang tidak ramah atau cuaca ekstrim, kemudian permukaan jalan licin dan kemacetan. Di sini tentunya akan memberikan risiko berupa keselamatan fisik, bahkan keselamatan jiwa akan terrisiko. Berlanjut, kemudian di sini identifikasi untuk bahaya di tugas dinas lapangan. Di sini sama untuk jenis bahayanya, kita identifikasi menjadi 10 bahaya, mulai dari kimia, fisika, ekonomi, biologi, psikologis, hingga bahaya lingkungan sekitar. Di sini identifikasi bahayanya agak sedikit berbeda karena yang jelas ada perbedaan di kantor dan di lapangan. Seperti halnya di sini untuk bahaya kimia, zat atau bahan kimia yang bisa masuk ke tubuh melalui hidung itu banyak sekali yang bisa teridentifikasi di lapangan. Karena tentunya di lapangan lebih berisiko tentunya untuk aspek fisik. Di sini resikonya sama, yaitu reaksi alergi di kulit, mata, hingga keluhan medis pada bagian pernapasan, hingga sakit kepala. Kemudian untuk bahaya fisik, bising, cuaca ini hampir sama, dan di sini lebih mungkin radiasi ultraviolet yang sangat beresiko, dan kemudian serangga hewan itu juga sangat sering kita jumpai di lapangan. Tentunya untuk resikonya itu gangguan mata, penglihatan, penyakit kulit, dan cedera organ tubuh bagian luar dan mungkin juga dalam. Seterusnya hingga bahaya lingkungan sekitarnya. Di sini untuk identifikasi bahayanya berupa kemiringan permukaan, cuaca ekstrim, permukaan jalan licin, dan kemacetan. Ini cenderung mungkin di lapangan itu sering kita jumpai. Kemudian apa risikonya? Yaitu berupa keselamatan fisik atau luka-luka, dan bisa juga berisiko pada keselamatan jiwa. Kemudian dari identifikasi tersebut, kita melakukan penilaian untuk risiko atau risk assessment. Dan di sini di dalam kantor kami akan menilainya untuk item
jenis potensi bahaya mulai dari bahan bahaya kimia hingga tadi bahaya lingkungan sekitar. Ini kami sampaikan sebagian. Di sini sebagai gambaran di dalam kantor kami akan memberikan gambaran yang untuk jenis yang pertama seperti bahaya kimia di sini. Untuk identifikasi bahaya, risiko akibat sudah kami sampaikan di awal tadi, di mana di sini untuk kriteria nilai kita memberikan nilai untuk bahaya kimia 4. Untuk di sini yaitu L yaitu kemungkinan atau peluang dan keparahan. Untuk 4, untuk kemungkinannya berarti kondisi tersebut sering terjadi. Kemudian untuk keparahan C, nilai C3 di sini, 3 keparahannya yaitu sedang. Jadi nilai 4 kita kalikan 3 di sini kita mempunyai indeks risiko 12. Untuk 12 di sini setelah kita lihat di indeks risikonya, untuk nilai 12 itu berada di range high risiko antara 10 dan 16. 1 menit, Pak Iwan. Dan tentunya di sini akan kita berikan, ya Pak. 1 menit lagi. Oh baik ya. Nah, seperti itu. Kemudian kami lanjutkan untuk tugas lapangan juga di sini. Untuk penilaiannya dengan cara yang sama. Kemudian setelah itu kami simpulkan di sini, kami berikan nilai risiko dinas di dalam kantor ini lebih besar, untuk risikonya sangat tinggi. Dan nilai risiko di luar kantor ternyata untuk risiko sangat tingginya itu lebih kecil dibandingkan dengan risiko yang ada di dinas dalam kantor. Di sini instansi terdiri dari kegiatan di dalam kantor dengan tugas berjalan dinas ke lapangan untuk survei primer dan sekunder dengan proporsi 60%. Kemudian di dalam kantor 40% kegiatan di luar kantor survei lapangan. Kemudian di sini kami simpulkan resiko di dinas di dalam kantor itu ternyata lebih besar dibandingkan dengan resiko dinas selebihnya mohon masukan, saran dan sebagainya demi sempurnanya untuk tugas ini. Baik, demikian untuk waktu dan layar kami sampaikan kepada pembawa acara, moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikian teman-teman presentasi dari Mas Agung yang bagus dari sisi kami sebagai moderator. Nilai ini sudah sangat kompleks, sangat lengkap. Mungkin sebelum saya lempar untuk teman-teman memberikan komentar, mungkin Pak Edi atau saya mau memberikan sedikit masukan sedikit Pak Agung ya. Jadi dalam hal penyusunan judul program, judul tugas ini kan ada dibedakan dari sisi perjalanan di dalam pembahasan sedikit banyak kok masih merujuk
dari kegiatan perjalanan dinas di lapangan. Sementara mungkin kurang yang menetap di suatu tempat, di mana itu juga menjadi dalam gabungan dari dua kegiatan, jadi perjalanan dinas dan dinas sendiri. Mungkin itu aja Pak Agung. Iya, baik Nah, Pak. mungkin sementara dari teman-teman, mungkin Pak Edi, saya persilakan juga, mungkin monggo diberikan saran-saran masukan atau mungkin pertanyaan Pak. Silakan Pak Edi. Terima kasih, Mas Jafar. Menambung apa yang disampaikan Pak Prasetyo tadi, memang untuk kegiatan yang dilakukan perwira ada dua, perjalanan dinas dan penugasan yang menetap. Nah, kelihatannya Mas Agung di sini lebih fokus ke perjalanannya, bukan penugasan yang menetap. Nah, itu bisa juga sebagai bahasan yang lain pada kesempatan yang lain yang bisa kita angkat sebagai topik untuk menilai tingkat risiko dan bahaya dalam melaksanakan tugas di lapangan yang secara menetap mungkin bisa bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai 5 tahun di lapangan. Saya kira itu tanggapan dari saya. Mungkin ada teman yang lain, monggo. Terima kasih Pak Edi. Monggo silakan Pak Iwan sebagai. Nah, monggo. Baik, terima kasih. Mungkin akan sedikit saya tanggapi Pak. Oke. Pak Edi. Silakan Pak Iwan. Pak Agung ya. Oke. Ya, memang Pak. Ini tentunya kita nanti akan kita sempurnakan lagi terkait tugas ini, dan tentunya nanti di sini memang kita lebih ke arah general Pak ya. General artinya di sini jika kita detailkan itu sangat bagus sekali. Itu akan memberikan suatu masukan yang bagus untuk bisa diimplementasikan di perusahaan, bahkan bisa diimplementasikan oleh masing-masing individu. Dan tentunya di sini memang kita masih perlu peningkatan lagi untuk identifikasi, tentunya identifikasi bahaya tersebut. Itu kalau kita melihat memang lebih banyak lapangannya ketimbang di dalam kantor. Nah, tentunya ini nanti kita akan mencoba memberikan identifikasi itu lebih banyak lagi, Pak. Dan kebetulan di sini itu masih tadi itu pemaparannya kita cuplik karena. Oke, siap Pak Agung, terima kasih. Jadi mungkin tambahan satu lagi atau dua. Boleh? Dari Pak Iwan dulu, monggo. Pak Iwan. Terima kasih Pak. Mungkin ini Pak Agung, saya mungkin apa ya, kalau boleh menambahkan referensi ya, referensi untuk acuan penilaian tadi. Jadi kan di situ ada poin-poin, ada scoring ya. Kalau mungkin ada referensi dari apa ya, untuk penilaian tadi lah ya. Oke, itu aja mungkin Pak Agung. Terima kasih banyak. Siap Bapak, nanti tentunya memang kita harus menjelaskan referensinya apa, kita pakai apa gitu. Kemudian juga nanti juga kita akan menambahkan apa aturan normatif. Oh ya. Undang-undangannya yang mendukung dari kegiatan ini. Oke. Terima kasih. Dan monggo dilanjut Pak Tri atau Mas Basuki. Senior aja Pak. Pak Tri monggo. Oh Pak Tri, monggo. Pak Tri silakan Pak Tri. Oke, terima kasih. Cik Rotok bingung, Cik Rotok kedadapan. Barusan mau masuk PPK telepon nanti jam 11, jam 1 WIT itu harus dibuatkan link, padahal jam 1 WIT itu adalah jam 11 WIB. Oke, dibagi satu-satu. Oke, secara prinsip mungkin
ya sama-sama kita ketahui kita bukan orang K3. Jadi referensi teman-teman yang sudah dari perguruan tinggi lain ya, yang mengambil PSPPI atau insinyur profesional ini. Jadi arahnya ini hanya formalitas saja, gitu ya. Jadi pokoknya ngumpul ini mesti lulus. Tapi kalau bisa kita jangan, ya. Jadi mungkin karena kita juga membawa nama Indra Karya, ya. Harapan saya bagi yang rodok bingung, rodok bundet ini mungkin nanti dalam presentasi itu mungkin dibagi sudah diarahkan, terus disetting sebelumnya gitu loh, paling tidak, sehingga dalam proses presentasi nanti itu kita bisa terarah dan terukur, ya. Sehingga bukan seakan-akan harapannya juga kita memang sudah seperti itu, gitu loh. Terbaca, terarah dan terukur itu tadi. Oke, saya kira nambahin itu aja. Matur nuwun Pak Tri. Memang justru diskusi inilah yang kita harapkan spontan. Jadi ini memang untuk masukan pada tim penilai, terutama Pak Nasir sebagai dosen pengampu. Jadi memang yang diharapkan seperti ini, Pak. Meskipun nanti secara internal kita masukan dari teman-teman tadi itu memang untuk internal manajemen untuk perusahaan memang sangat-sangat diperlukan. Dan kami berharap memang mungkin ini sebagai titik awal untuk penerapan K3 di lingkungan internal kita di Indra Karya dari kantor, baik dari sisi K3-nya untuk perjalanan dinas maupun K3-nya dari yang dinas menetap seperti kita ini yang sudah bertahun-tahun di lapangan. Karena di lapangan juga kita juga tinggal di dalam suatu kantor juga melakukan perjalanan dinas juga, sehingga sangat kompleks di sana. Jadi memang kita berharap masukan paparan kita satu kelompok ini untuk Pak Edi maupun Pak Agung. Begitu Pak Tri. Jadi mungkin saya mungkin sedikit bantu Mas Agung untuk tanggapannya dari Pak Tri tadi ya. Iya Pak, sepakat. Ya mungkin. Menambahkan Mas. Dari Pak Masuki mau tambahkan. Sedikit, ya, sedikit aja. Banyak ya. Waktunya tinggal 2 menit tadi Pak untuk ya. Begini Pak, memang kita sebagai konsultan harus juga paham masalah K3. Gimana pun jangan sampai kita hanya mengandalkan kontraktor yang selalu ada K3. Nggak usah pakai headset aja Pak Bas. Ini Pak, kita sebagai konsultan harus juga paham masalah karena kita tidak bisa mengandalkan kontraktor di lapangan yang selalu berada di tangan K3. Kita sebagai konsultan harus loh. Ulangi lagi nih, Wah, lupa ngomong apa tadi. Patri di mute, Pak. Iya, sebagai konsultan Pak, kita harus punya juga masalah K3, terutama yang di lapangan. Karena mau nggak mau kita dalam bekerja di lapangan mesti tidak lepas dari safety work. Nah, kalau kita sebagai konsultan tidak paham masalah K3 juga akan bergantung pada kontraktor saja. Dan kita juga dituntut untuk mempelajari setiap metode kerja yang disampaikan oleh kontraktor dari segi safety work-nya itu. Makanya kalau bisa dari pihak manajemen adalah pelatihan K3 untuk kami-kami yang di lapangan ini. Walaupun itu tidak secara spesifik, ya. Paling nggak kita ada bekal untuk itu. Itu aja Pak, makasih. Demikian, terima kasih Pak Basuki atas masukannya untuk kelompok kita. Mungkin Pak Edi mau menambahkan sedikit sebelum kita buat kesimpulan. Monggo silakan Pak Edi. Sudah ya? Pak Edi sudah? Oke. Oke. Izin Pak Edi. Pak Edi kok masih di mute anunya? Nah, ya.
Sudah Pak Edi? Sudah cukup. Oke. Nah, jadi mohon izin teman-teman semua satu kelompok, kita sudah lewat 2 menit. Sambil kesimpulannya dari diskusi ini, jadi memang paparannya Pak Agung masih nantinya untuk kita jamkan lagi dari sisi pengelompokan penugasan itu berdasarkan dinas, dinas di kantor, dan dinas menetap. Untuk sisi K3-nya penilaiannya untuk penyusunan identifikasi dan risiko bahaya yang ada di sana. Kemudian tambahan juga dari Pak Iwan tadi mengenai referensi acuan yang dipakai, jadi juga nanti bisa dilengkapi, mungkin ini nanti dikumpulkan dalam satu laporan khusus kelompok kita ini untuk masukkan dalam manajemen. Seperti yang Pak Basuki tadi sampaikan, memang di lapangan kita perlu ada pelatihan-pelatihan Pak Edi. Jadi apalagi kita di lapangan supervisi terutama, meskipun sedikit banyak kita kurang dari ilmu K3, meskipun kita mengikuti alur K3 yang ada di lapangan dari sisi kontraktor. Yang intinya nanti tugas ini rekamannya Pak Iwan segera mengupload di YouTube ya Pak Iwan ya. Ya, siap Pak. Oke. Dari kami cukup sekian, mungkin Pak Edi silakan untuk ditutup sebelum kita melanjutkan kegiatan masing-masing. Monggo Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Basuki. Terima kasih teman-teman semua. Alhamdulillah diskusi kita pagi ini masalah presentasi kelompok kita sudah selesai. Hasil presentasi ini akan kita kumpulkan nanti Mas Agung yang sebagai perekam yang akan mengumpulkan ke dosen. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto sudah ya? Tak share tadi ya fotonya. Foto lagi Ya, ya. ya. Di-share ya. Tak share lagi. Ya, Pak Iwan. Tukang IT. Guyung. Ya, tukang IT harus ini. Pak Iwan. Oke. Jangan lupa diupload dari kita sudah masuk tugasnya. Sip. Pak Iwan nanti kalau sudah diupload dikabari kita ya. Recordingnya diputus dulu Pak. Dipasang di sini. Masuk PPT-nya diupload juga Pak. Ya. Oh, iya. Ya. PPT sama rekaman ini diupload.